I want you to the moon. I want you to the moon. I want you to take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm all in. Hold you tight. You're calling. I'll take control. Your body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm all in. Hold you tight. You're calling. I'll take control, body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm all in. Hold you tight. You're calling. I'll take control. Your body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm all in. Hold you tight. You're calling. I'll take control, body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Walk you down. I'm all in. Hold you tight. You're calling. I'll take control. Your body and soul. Mental for sure. I'm already yours. Take me home. I'm falling. Love me long. I'm rolling. Losing control, body and soul. Mental for sure. I want you to the moon. I want you to the moon. I want you to take me home. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya, baik itu berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Aula SMK Negeri 1 Bendahara dalam hal kegiatan diseminasi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini masih kita rasakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bendahara, yang saya hormati Bapak Rudi Hartono, calon guru penggerak angkatan 7, dan yang saya hormati Bapak Guru SMK Negeri 1 Bendahara. Pada kesempatan ini saya selaku moderator akan memimpin kegiatan diskusi pemahaman dan pengamalan penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono. Baik, untuk memulai kegiatan ini dengan lancar, langkah baiknya kita memulai kegiatan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Rudi Hartono selaku calon guru penggerak angkatan 7 untuk memaparkan diskusi hari ini. Silakan kepada Bapak Rudi Hartono. Baik, terima kasih Pak Teddy. Saya izin berdiri Pak Teddy. Baik teman-teman sekalian, semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di aula dalam rangka pemaparan tentang kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Salawat berkaitan salam tidak jemu dan tidak bosannya kita sajikan ke pangkuan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam
kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMK Negeri 1 Bendahara, terima kasih perwakilan dari OBI Pak Azan, moderator Pak Teddy, dan bapak-bapak yang berhadir pada hari ini. Izinkan Bapak-bapak dan Ibu, saya akan memaparkan bagaimana sih sebenarnya kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Kebetulan nih Bapak Ibu, di sini saya juga dapat tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Tamiang, yaitu tentang penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Next Pak. Next. Oke, Bapak Ibu, di sini kita sudah setiap hari melakukan kegiatan yang namanya proses belajar mengajar, dan kita juga setiap hari bersentuhan dengan siswa atau dengan biasa kita sebut sini adalah taruna dan taruni. Jadi Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Nanti kita bahas sama-sama. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan ini? Ya, ada yang sebagian setuju, ada juga ada sebagian yang mengatakan tidak setuju. Nanti kita bahas. Yang kedua adalah memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa? Setuju kira-kira Bapak Ibu? Setuju, ada setuju, ada juga yang tidak. Pertanyaan pemantik yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Kalau ini banyak yang bilang setuju gitu, tapi nanti kita lihat apakah pertanyaan-pertanyaan pemantik ini. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini ada sedikit perubahan paradigma. Kegiatan mengepalkan tangan. Jadi Bapak Ibu, sini boleh dilihat. Ini saya nanti boleh minta tolong masing-masing rekannya, ini coba semuanya mengepalkan tangannya. Kepalkan tangan seolah-olah itu kamu Bapak Ibu ini di dalamnya ini ada memegang sesuatu rahasia. Ya, ada memegang sesuatu rahasia. Coba semuanya kepalkan. Masing-masing di tangan ini ada yang memegang rahasianya masing-masing. Jadi saya mohon, saya minta tolong Bapak Ibu berpasangan di samping kanan kirinya atau kanannya atau kirinya, coba lihat ada temannya dan coba praktekkan. Coba saya minta tolong ini Pak Alfi dan Pak Hafiz, coba berdiskusi bagaimana caranya. Yang pertama saya minta Pak Alfi coba bukakan biar Pak Fitra mau membuka apa itu sebenarnya isi di dalam tangannya. Bagaimana caranya terserah Bapak. Nanti yang lainnya juga praktekkan juga seperti itu. Nanti saya ingin tahu. Nanti baru akan saya jelaskan kenapa itu. Coba tes. Gimana caranya biar itu bisa terbuka. Apakah dengan kata-kata Pak Fitra akan luluh, akan memberitahu oh ini sebenarnya Bapak yang ada dalam genggaman saya ini. Coba silakan. Kita sarapan lagi. Saya rasa sih ini hasil saya yang mungkin ya belum bisa saya buka. Ini saya terima Anda. Itu berdua ya. Tadi saya belum bisa memberi apapun untuk melihat apa istilahnya di dalam ini. Lakukan apa saja, yang penting harus bisa terbuka. Bagaimana caranya? Apa kesini ini kok apa? Gimana Pak? Coba lakukan. Jadi belum bisa juga ya. Nyerah Pak Alvin? Oke. Satu orang.
Coba. Bapak dan Ibu dua, tanyakan. Lakukan, rayu supaya dibuka punya Pak Apis. Bapak rayu, apa itu sih yang di dalam genggaman Bapak sih? Saya pengen tahu gitu. Genggaman Bapak itu sebuah rahasia yang bisa saya buka itu kan. Rayu Pak, rayu terus sampai dapat. Belum juga atau mau dikasih tahu? Belum juga. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Baik, dari adegan ini tadi saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang terjadi? Ternyata bapak berdua ini belum mau gitu. Tapi pasti ada juga yang mau gitu. Apa yang terjadi? Next Pak ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini tadi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini adalah kontrol diri namanya. Jadi kontrol itu ada pada siapa? Iya, pada diri kita masing-masing. Gak ada yang bisa mengubah itu. Gak ada yang bisa mengubah itu. Semua kontrol diri itu ada pada kita. Kita mau memberikan atau kita tidak mau memberikan, itu kembali lagi ke kita. Jadi nggak ada yang bisa mengontrol diri kita selain kita sendiri. Baik, di sini Bapak Ibu, itu ada perubahan paradigma tentang teori kontrol. Tadi itu sebuah ilustrasi. Ya, di sini ilustrasi lagi, guru mengontrol murid. Bisakah guru mengontrol murid? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Ya. Yang berikutnya, bahwasanya kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan membawa manfaat. Ilusi bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusinya. Next Pak ini. Baik, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa tadi yang memiliki kontrol? Ya, diri sendiri. Pada diri kita sendiri. Ya, stimulus respon dan teori kontrol. Contohnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya kita berusaha. Ya, kalau teori kontrolnya itu bukan kita memaksakan orang itu harus sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini, tentang permasalahan itu, supaya kita bisa masuk dan mengontrolnya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, sepakat ya kita ya. Semua perilaku itu pasti ada tujuannya. Gak semua perilaku yang menurut kita itu salah, yang melakukannya itu juga beranggapan itu salah. Pasti dia punya tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Ya kan? Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada kenyataannya tadi, pada saat ada kita adegan yang kita lakukan tadi, terutama hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, maksudnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang akan membuka genggaman kita walaupun dirayu dimanapun, diberikan apapun, sebelum kita nyaman dengan mereka, ya kita tidak akan membukanya. Berarti siapa yang mengontrol? Diri kita sendiri.
Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, kalau kita tadi Pak Alpi tadi maksa, mau dipaksa ya. Sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi tadi harus kita buat konsensus atau kesepakatan. Tadi bukanya itu gimana sih? Biar supaya dibuka, kita mau gimana, sepakat dulu kita. Pasti lah ya, ini nanti kalau mau buka ya, tapi kau janji jangan katakan dengan siapa-siapa. Pasti akan kubuka. Pak Alpi kan oke siap, baru akan dibuka. Tapi tetap dikontrol pada diri. Baik, yang berikutnya model berpikir menang dan kalah. Itu stimulus respon. Kita pasti selalu berpikir menang atau kalah pada saat situasi yang pengen mendapatkan sesuatu. Tapi teori kontrolnya itu model berpikir menang dan menang. Jangan pernah berpikir untuk kalah. Jadi kita akan melakukan segala sesuatunya itu dengan cara apapun supaya kita menang. Next pada ini. Oke. Di sini dalam melakukan budaya positif, salah satu kegiatan kita adalah disiplin. Apakah makna disiplin? Ada yang bisa? Disiplin? Oke. Silakan Pak. Seperti berpakaian rapi, dengan atributnya sopan. Baik. Selalu mengenakan pakaian rapi pada saat datang ke sekolah dan ingin mengajar. Boleh disiplin. Tapi pada dasarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next katanya. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini salah satunya, coba dibesarkan Pak Teddy. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, apalagi sekarang memang sudah digerakkan tentang profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Yang di sini nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua anak didik kita inginkan mereka memiliki atau mempunyai sifat keimanan, bertakwa, dan juga memiliki akhlak yang mulia. Yang berikutnya mandiri, bernalar kritis, berbhinneka tunggal, global, bergotong royong, dan kreatif. Oke, next Pak Teddy. Teori motivasi perilaku manusia, ya, yaitu motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya,
Yang eksternal lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, misalkan kita, nih Bapak Ibu datang rajin, ada motivasi itu, datang rajin supaya nanti dilihat sama kepala sekolah, kita dapat apresiasi, oh guru terbaik. Misalkan seperti itu, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu akan muncul. Yang berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Bila kita melakukannya itu, apa sebenarnya yang kita inginkan? Oke, next seperti ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Oke, next. Itu tadi. Apalagi sekarang kita galakan tentang merdeka belajar dan merdeka belajar. Oke. Sekarang kita lanjut. Dalam menyelesaikan suatu persoalan, itu kita bisa masuk dengan menggunakan teori restitusi. Apa itu restitusi? Ya, di sini dapat saya jelaskan, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next seperti. Jadi Bapak Ibu, untuk teori restitusi ini nanti ada 3 tahapan. Nanti itu akan saya jelaskan. Sebelum sana kita akan membahas 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi diri itu cara yang lebih baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ya, yang berikutnya restitusi fokus bukan pada kesalahan atau siapa yang salah, tapi fokus pada solusi. Yang berikutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya ini dia tadi seperti yang disampaikan, restitusi itu membuat anak ini menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalahnya dan bisa kembali ke kelompoknya itu dengan jiwa dan karakter yang lebih kuat lagi. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, mengapa tidak peraturan? Tapi mengapa kita harus mengambil keyakinan kelas? Nah ini perlu kita diskusikan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2? Ya, kenapa? Nanti takut ya ditilang, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau misalkan nanti dia memiliki keyakinan, kita memiliki keyakinan, mungkin pada dasarnya semua orang ini malas menggunakan helm. Menggunakan helm ini hanya tuntutan takut ditilang. Padahal kalau misalkan kita yakini bahwasanya menggunakan helm ini adalah sebuah tindakan keselamatan. Pada saat nanti kecelakaan, kita bisa untuk melindungi kepala kita pada saat berbenturan dengan benda keras, baik itu dengan aspal ataupun benda lain pada saat kita kecelakaan. Itu keyakinan. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebenarnya kalau kita yakin bahwasanya kalau misalkan kita takut bersentuhan dan lain sebagainya, ya udah kita pakai masker. Masker itu apa? Bukan hanya untuk itu gitu. Mencuci tangan bukan hanya untuk sekedar
sekedar makan gitu. Pertama untuk menjaga kebersihan. Menjaga jarak, ya menjaga jarak kita tahu. Kita ngobrol untuk menjaga jarak. Kita tahu itu bahwasanya kalau kita terlalu rapat nanti ada bahaya yang akan datang kepada kita. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih mengarah seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Next slide. Ya, budaya positif. Nah, ini budaya positif itu kita ambil di lingkup yang paling kecil, yaitu peraturan kelas. Yang selalu kemarin kita buat yaitu tentang apa namanya? Kemarin nyatat tadi kita buat aturan apa? Ya, aturan kelas. Kita buat sendiri, keyakinan kelas kita sendiri kita buat. Kalian yang buat sendiri, kalian yang mematuhin sendiri. Apabila yang melanggar ya kalian juga yang melanggarnya. Yang lebih keras nanti baru keyakinan kelas. Kenapa sih kita buat peraturan kelas tadi? Kita buat aturan di kelas kita, yaitu untuk keyakinan kita. Ya, yang berikutnya lingkungan positif. Dari tadi kita yang di lingkup kelas buat peraturan untuk kita patuhin sendiri dengan keyakinan bahwasanya kalau kita melakukan itu ya untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Kemarin kita buat, yuk nanti pada saat belajar harus datang tepat waktu. Kawan ngobrol, yang lainnya diam. Itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita kan, kita biar lebih yakin. Maka dari peraturan itu timbullah keyakinan kelas. Oh, aku nyaman di kelasku. Aku nanya, aku ini, aku itu tidak ada dibully dengan teman-teman. Mungkin seperti itu nanti Bapak Ibu akan kita lakukan di dalam kelas kita. Setelah kelas kita memiliki keyakinan, kita akan tularkan ke lingkungan kita positif. Setelah itu kita lakukan di kelas atau di sekolah kita tentang budaya positif. Next slide ini. Oke, ini ya kesepakatan kelas yang kita lakukan kemarin. Tadi sudah saya sampaikan ya. Misalkan contohnya, kami guru dan murid akan saling menyayangi, gak ada hukuman-hukuman. Kemarin datang tepat waktu, teman pada saat mengobrol atau teman menyampaikan sesuatu, yang lainnya diam. Ini ada contohnya. Nanti boleh Bapak Ibu boleh lihat seperti ini, boleh buat seperti ini di kelasnya masing-masing. Next seperti ini. Ya, ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Atau peraturan yang sudah buat kita harus memiliki keyakinan kita. Misalkan selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya, kembalikan buku pada tempatnya. Itu merupakan apa? Keyakinannya apa? Tanggung jawab ya. Ya, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kita kita ambil, harus kita kembalikan. Nanti itu kita sampaikan ke anak-anak bahwasanya setelah kalian mengambil buku di perpustakaan, ya jadi Bapak minta tolong kembalikan lagi ke perpustakaan. Itu keyakinan kelasnya berupa tanggung jawab. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Misalkan Pak Henry sering godain Pak Ferry, ngejek-ngejek, Pak Ferry kemarin jalan sama Sisko ini. Itu kan ngeledek godain. Boleh tidak? Ya kalau untuk bercanda nggak apa-apa ya, tapi jangan kelewatan. Tapi kalau misalkan kita tidak melakukan itu, keyakinan kelas kita apa gitu? Apa? Iya, saling menghargai dan menghormati orang lain. Yang berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan memang kita sudah memiliki keyakinan dan keteguhan bahwasan kita seorang pendidik, ini lakukan. Ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid. Kan ada peribahasa bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi kalau guru datang 15 menit sebelum pembelajaran, mungkin murid 30 menit sebelum pembelajaran sudah datang. Itu harapan. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kita punya komitmen bahwasanya kita seorang pendidik harus melakukan itu. Next. Ya, tadi kan ada pertanyaan penanti yang ketiga. Hukuman
oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next. Oke, ini tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Maksudnya, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah, seperti itu. Ini hukuman ya, hukuman. Ada konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Next, seperti ini. Next, seperti ini. Next. Ya, di sini nih. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kita lihat nih, identitas sukses, disiplin. Nah, kita hanya menggunakan 2 saja. Jangan menggunakan hukuman lagi ya kepada anak, tapi konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Ya, dan seterusnya. Oke, next, seperti ini. Ya, kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, pada budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah untuk apa? Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita yang paling dasar kali. Apa? Kasih sayang. Iya. Iya. Yang paling pertama kali yaitu untuk bertahan hidup. Setelah kita hidup bisa bertahan, baru kita ya menyukai tentang kasih sayang. Setelah biar kita bisa dapat kasih sayang dari banyak orang, kita harus menjadi apa? Ya, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Biasa orang kan gitu, tamak kita semua ini. Udah kita bisa bertahan hidup, pengen dapat kasih sayang semuanya, kita harus jadi penguasa. Katanya gitu, biar dapat kasih sayang. Ya kan? Biar dapat kasih sayang, pertamanya kita orang miskin, gak ada kekuasaan, ditinggalin. Begitu ada kekuasaan, yang jauh mendekat merapat gitu ya kan? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, memiliki kesenangan, pengennya bebas, pengen yang dikasihi, pengen jadi pengusaha dan sebagainya. Oke, ini posisi 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalkan kita yang sebagai dewan guru, kita usahakan posisi kontrol kita ada di pemantau dan di manajer. Jangan ada lagi di penghukum, membuat orang merasa bersalah, menjadi teman. Next. Next, seperti ini. Terus seperti ini. Oke, ini Bapak Ibu. Tadi saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Jadi nanti pada saat ada anak terlambat dan lain sebagainya, untuk menyelesaikan suatu persoalan kita harus cari solusi. Fokusnya hanya solusi. Anak yang mendapatkan persoalan bisa kita kembalikan ke kawan kelompoknya itu kembali dengan berjiwa besar. Dengan teknik restitusi, segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang berikutnya menanyakan keyakinan, habis itu validasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, nanti pada saat ada anak-anak terlambat, jangan langsung, oh terlambat kamu yang dan sebagainya, jangan seperti itu. Kita harus tanyakan, kenapa bisa terlambat? Apa kendalanya? Kenapa bisa seperti itu? Meyakinkan dia, gak apa-apa nak. Dulu Bapak juga sering terlambat. Bapak dulu juga pernah punya kesalahan. Ya, Bapak dulu juga pernah punya kesalahan. Saya seperti itu contohnya.
Bapak dulu yang biar dia yakin loh bahwasanya oh iya ya. Pada saat itu sudah kita sampaikan langsung kita maju. Kenapa kemarin? Emang tidur main game ya sampai malam? Iya. Jadi gimana caranya? Biar nggak besok terlambat lagi. Mungkin dia akan menjawab, oh ya Pak, besok saya main game tapi nggak tidurnya nggak terlalu malam Pak. Jam-jam 9 saya udah tidur. Biar bangunnya nggak kesiangan Pak. Jadi kalau kesiangan Pak, kan saya bisa pikirnya nggak terlambat. Nah, dia akan menimbulkan atau mencari solusinya sendiri. Kita hanya membantunya, biar dia lebih kuat lagi dan dia beryakin bahwasanya kita bisa menyelesaikan. Dan dia nggak akan ada rasa takut gitu dengan kita. Itulah menggunakan segitiga restitusi. Next. Ya, ini tadi ada sebuah kasus untuk menstabilkan identitas seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, next tadi. Yang berikutnya lagi validasi kebutuhan. Nah, jadi kita sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, contoh tadi. Next seperti itu. Menanyakan keyakinan. Oke, lanjut Pak Teddy. Lanjut Pak Teddy. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi saya sudah menyampaikan bagaimana kegiatan langkah-langkah untuk melakukan kegiatan budaya positif yang ada di sekolah. Dan ini juga sudah akan saya terapkan. Nanti pada saat ini kita sama-sama menerapkannya, biar sama-sama kita tularkannya bahwasanya tidak ada lagi yang menggunakan kekerasan untuk mendisiplinkan anak. Jadi mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Rudi Hartono yang telah memaparkan budaya positif yang Pak Rudi dapatkan pada saat proses kegiatan guru penggerak. Semoga apa yang dipaparkan oleh Pak Rudi bisa sama-sama kita terapkan nanti ya Bapak Ibu di SMK kita. Nah, mungkin ini saja kegiatan pemaparan mengenai budaya positif. Kegiatan ini akan kita tutup. Alangkah baiknya kita menutup kegiatan ini bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Oke, ini saja dari saya dari pihak moderator. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan ataupun yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you to take